warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Yuliantika, NPM 1813053039 dari kelas 5A PGSD Universitas Lampung. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis model pendidikan layanan khusus. Disimak ya videonya. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai menganalisis model pendidikan layanan khusus. Materinya terdiri dari yang pertama, pengertian model layanan khusus, yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan layanan khusus, yang ketiga, pendekatan layanan pendidikan, yang keempat, macam-macam model pendidikan layanan khusus. Langsung saja kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian model layanan khusus. Nah, layanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam layanan terdapat hubungan timbal balik antara yang memberi layanan dan yang membutuhkan layanan. Jadi, layanan diberikan berdasarkan kebutuhan. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan diartikan sebagai cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, kemudahan yang berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian layanan pendidikan yang dibutuhkan. Layanan pendidikan merupakan suatu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Model pelaksanaan pendidikan yang lazim selama ini dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui organisasi masyarakatan, keagamaan, dan yayasan telah berjalan dan menghasilkan hasil pendidikan seperti sekarang ini. Model pendidikan secara normal kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan baik pada anak-anak yang normal atau yang memiliki talenta. Pendidikan dengan model biasa kemudian disandingkan dengan isu pendidikan inklusif. Dalam terminologi pendidikan secara biasa, anak-anak normal mengikuti sistem dan pembelajaran yang didesain dengan kurikulum. Sementara pendidikan inklusif muncul ketika anak-anak memiliki keterbatasan mental atau fisik. Materi yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan layanan khusus. Ada dua prinsip layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru atau pendidik, yaitu yang pertama ada prinsip umum dan yang kedua ada prinsip khusus. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai prinsip umum. Pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai tingkatan, ragam, dan jenis kecacatan yang ada. Sebelum memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, guru atau pendidik harus dapat mengungkapkan atau memahami terlebih dahulu kemampuan fisik dan psikologis dari masing-masing anak. Hal ini sangat penting agar guru atau pendidik dalam memberikan layanan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus. Guru atau pendidik dalam memberikan layanan harus mengacu pada program yang dinamis, yaitu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Dengan demikian, guru dituntut untuk selalu mengkaji teori-teori pendidikan yang berkembang setiap saat. Setelah prinsip umum, kita akan beralih ke prinsip khusus, yang terdiri dari 5 prinsip.
Prinsip yang pertama yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk anak tunanetra dalam mempelajari konsep. Oleh sebab itu, guru dalam memberikan pelajaran untuk berkesinambungan antara mata pelajaran satu dengan yang lain. Selanjutnya, prinsip totalitas. Artinya adalah keseluruhan atau keutuhan. Nah, dalam prinsip ini, guru dalam mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam mengenalkan konsep sedapat mungkin melibatkan seluruh indera. Sedangkan keutuhan dimaksudkan bahwa konsep yang dikenalkan harus utuh, tidak sepotong-potong. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip keperagaan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru. Dalam menggunakan prinsip ini sangat berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar dalam mengeterapkan prinsip keperagaan mengenal. Selanjutnya ada prinsip aktivitas. Prinsip ini sangat penting artinya dalam belajar mengajar, yaitu anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Tugas guru membantu anak dalam kegiatan belajar mengajar supaya tidak hanya menjadi pendengar saja. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip individual. Prinsip ini artinya adalah dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pendekatan layanan pendidikan. Secara umum, dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu pendekatan kelompok atau klasikal dan pendekatan individual. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihan, ada juga kelemahannya yaitu kurang efektif dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual yang dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Nah, selain dua pendekatan tadi, yaitu pendekatan individu dan kelompok, terdapat pendekatan akseleratif dan pendekatan remedial. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pendekatan akseleratif. Pendekatan eksploratif bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensi yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Nah, pendekatan ekseleratif juga lebih bersifat individual. Selanjutnya, ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Pendekatan remedial ini didasarkan pada bagian-bagian subkompetensi yang belum dicapai oleh anak. Pendekatan ini dapat melatih dan mendorong anak untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, yang keempat adalah macam-macam model pendidikan layanan khusus. Terdapat dua model, yaitu yang pertama ada model pendidikan pesantren, dan yang kedua ada model pendidikan di rumah, homeschooling. Kita akan bahas terlebih dahulu yang model pendidikan di rumah atau homeschooling. Nah, model pendidikan homeschooling dilaksanakan di rumah oleh orang tua atau seseorang yang dianggap layak dalam memberikan proses pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan rumah umumnya disebabkan oleh faktor orang tua yang cukup tinggi, termasuk kemampuan untuk merangsang terbangunnya proses belajar mandiri. Tetapi persoalannya adalah seberapa banyak orang tua yang memahami filosofis pendidikan dan mau menerapkan untuk anak-anak mereka. Selanjutnya, model pendidikan pesantren.
Model pendidikan pesantren adalah model pembelajaran di mana anak-anak tinggal dalam sebuah asrama yang menyatu dengan proses pendidikan. Jika model pendidikan biasa anak-anak tinggal dengan orang tua, maka pada model pesantren anak-anak tinggal dengan sistem pengasuhan bersama di sekolah atau asrama yang khusus disediakan atau dibangun. Dalam model pesantren murni, anak-anak tinggal dengan pola pengasuhan pesantren. Aspek pembentukan sikap, keterampilan, dan akidah ditentukan oleh kemampuan dari kurikulum yang dibangun, disertai dengan persiapan tenaga yang berfungsi sebagai orang tua asuh. Hasil kajian di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa proses pendidikan pesantren menghasilkan karakter anak-anak yang lebih baik dibandingkan dengan model pendidikan biasa. Model pesantren alternatif lainnya adalah model pesantren di mana siswa dapat tinggal dengan komunitas atau community boarding. Model ini merancang anak-anak bersekolah dengan jenis layanan pendidikan biasa, namun tempat tinggalnya menyatu dengan masyarakat. Nah, model pesantren komunitas ini lebih efisien, meningkat tidak diperlukan menyediakan fasilitas tempat tinggal khusus sepanjang terdapat masyarakat yang mau menjadi orang tua asuh. Keunggulan dari model pesantren ini lebih mudah dalam hal mengawasi, mengontrol anak-anak, lebih khusus jika anak-anak diasuh dengan sistem pengasuhan yang sudah baik dan kemampuan pengasuh yang sudah maju. Sedangkan, kesulitannya adalah pengaturan ketika proses pengasuhan belum berjalan dengan baik, ditambah lagi ketika sistem pengasuhan yang belum tersusun secara baik. Penyediaan mentor atau pengasuh di luar kelas memberikan arti tersendiri mengingat penyediaan mentor atau pendamping mesti disiapkan dengan kualifikasi dan talenta yang khas. Tidak tertutup kemungkinan akan memberikan implikasi dalam penyediaan sebuah sistem pendidikan model ini. Nah, pasti semuanya udah pada tahu kan model-modelnya apa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.